warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Pagi guru. Apakah kalian bahagia hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba ibu boleh tahu nggak kalian hari ini bahagia itu karena apa? Soalnya Nggak telat. Nggak telat. soalnya aku dibikinin makan kesukaan aku sama ibu. Wih, apalagi? Aku berangkatnya diantarin aja. Wih, dianterin ayah, Masya Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau mimpin doa? Aku bu. Boleh. Siapa namanya? Dewi. Dewi. Boleh Dewi pimpin doa teman-temannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu, tolong. Aduh, kenapa baru datang? Bu, macet di jalannya. Oh iya, silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Ahmad, Hadir. hadir. Dewi, Hadir, Bu. Indah, Hadir. Siska, Hadir. Sika, Hadir. Tuti. Izin telat, Bu. Oh, telat. Kenapa telat? Nggak tahu, Bu. Oke, baik. Hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Itu, Bu. Iya, betul. Menjaga kesehatan diri serta kebersihan lingkungan. Apa coba baca? Menjaga kesehatan diri serta kebersihan lingkungan. Pinter. Ibu mau nanya nih sama kalian. Kenapa sih kita itu harus menjaga kesehatan diri sama kebersihan lingkungan? Biar tidak sakit. sakit. Biar tidak sakit. Biar sehat, Bu. Biar sehat. Biar apa lagi? Biar sehat. Ya, jadi kenapa kita harus menjaga diri serta kebersihan lingkungan itu biar kita sehat, jauh dari kuman. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu ada games dulu nih. Gamesnya satu orang jadi memilih amplop yang ada di kotak ini ya. Nanti di dalam kotak ini ada amplopnya dan di dalam amplop itu ada satu gambar yang harus kalian deskripsikan. Oke? Oke. Boleh. Siapa yang mau maju ke depan? Boleh. Coba. Langsung dibuka. Ya, langsung dibuka. Tentang apa? Gigi. Sikat gigi. Coba deskripsikan sikat gigi. Orang yang sedang sikat gigi. Caranya, Ya. cara sikat gigi pertama ambil sikat giginya. Iya, terus Ambil odongnya, iya. odongnya ke sikat gigi sedikit aja, segini-gini. Kenapa sih kita harus gosok gigi? Supaya nggak kuning. Nggak kuning. Iya. Nggak bau. Nggak bau. Nggak bau jigo. Iya. Iya, betul. Tepuk tangan. Terima kasih. Sama-sama. Coba satu lagi siapa yang mau maju ke depan? Kita, Bu. Mana Indah? Ayo sini ke depan. Kocok. Empat sehat, 5 sempurna. Coba deskripsikan. 4 sehat, 5 sempurna. Iya. Makanan yang mesti dimakan, Bu. Harus Iya, dimakan. yang harus dimakan biar kita sehat. Biar kita sehat. Iya. Agar tubuhnya kuat. Agar tubuhnya kuat. Jadi kita itu harus makan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jadi tepuk tangan. Terima kasih Indah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Apa sih interaksi itu? Interaksi manusia Interaksi manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antar satu sama lainnya.
Kita membutuhkan lingkungan dan lingkungan membutuhkan kita. Maksud dari mempengaruhi itu apa? Coba sekarang kita membutuhkan lingkungan nih. Coba kita hirup udara bersama-sama bareng-bareng. Tarik nafas, buang. Nikmat tidak? Nikmat. Segar tidak? Segar. Nah, itu salah satu contoh kita itu membutuhkan lingkungan. Nah, jika lingkungan membutuhkan manusia itu contohnya kayak gimana? Kita harus menjaga kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan, tidak buang sampah sembarangan agar kita bisa menghirup udara dengan segar. Nah, dalam interaksi manusia dan lingkungan ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada manusia dengan lingkungan alam, yang kedua manusia dengan lingkungan budaya, dan yang ketiga manusia dengan lingkungan sosial, yang keempat manusia dengan lingkungan ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke materi manusia dengan lingkungan alam, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Ayo ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, udah siap belajarnya, siap? Siap. Kita lanjut. Manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Jadi lingkungan alam itu tumbuh dengan sendirinya. Tapi itu semua tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pintar. Nah, di lingkungan manusia dengan lingkungan alam ini terdapat 2 komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan kedua komponen abiotik. Coba ada yang tahu nggak komponen biotik itu apa? Yang sama hidup lagi. Iya, betul. Jadi komponen biotik itu adalah seluruh makhluk hidup yang berada di muka bumi ini. Coba makhluk hidup yang ada di lingkungan kita ada apa aja? Hewan, tumbuhan, manusia, pintar. Nah, yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik itu kebalikannya dari komponen biotik, yaitu unsur yang tidak hidup. Coba ada apa aja sih unsur yang tidak hidup? Tanah, batu, kayu, air, udara, betul. Nah, jadi dalam interaksi manusia dengan lingkungan alam itu terbagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen Biotik dan dan abiotik. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti kalian paham ya, kalau misalkan nanti ibu tanya tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam, kalian harus siap menjawab. Siap? Siap. Oke. Oke, anak-anak. Materi selanjutnya yaitu manusia dengan lingkungan sosial. Coba di sini ada yang tahu nggak lingkungan sosial itu dapat berupa apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ngobrol. Ya, betul, ngobrol. Diskusi. Berdiskusi, ya betul. Ada lagi nggak? Bermain juga Pak. Ya, betul. Nah, tadi yang disebutkan sama anak-anak semuanya adalah sudah termasuk ke dalam lingkungan sosial. Di sini, lingkungan sosial adalah interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Begitu, coba ada yang bisa menyebutkan nggak? Gambar di sini itu ada gambar apa aja? Coba. Orang sedang Ngobrol. Satu, yang kedua apa? Yang ketiga. Nah, gambar yang pertama yaitu ada 2 anak yang lagi mengobrol, dan itu dikategorikan sebagai interaksi antara individu dengan individu. Jadi ketika kalian mengobrol dengan teman sebangku atau dengan ayah atau ibu, itu
sudah masuk dalam kategori interaksi individu dengan individu. Paham? Paham. Oke, yang selanjutnya ada interaksi individu dengan kelompok. Ada yang bisa memberikan contoh nggak interaksi individu dengan kelompok? Kayak bapak sekarang. Nah, iya betul. Bapak di sini sebagai pengajar dan kalian sebagai murid itu sudah termasuk dalam interaksi antara individu dan kelompok. Selain itu, ada contoh yang lain lagi nggak? Kerja kelompok, ya itu masuknya ke dalam apa? Ayo kerja kelompok. Iya, iya betul. Kalau interaksi individu dengan kelompok, ketika kalian berada di meja makan dengan keluarga, terus ayah kalian memberikan nasihat, itu dikategorikan sebagai interaksi individu dan kelompok. Paham? Paham. Oke. Yang selanjutnya ada kelompok dan kelompok. Di sini ada yang pernah lihat ya orang-orang lagi pada main bola? Pernah. Pada main voli pernah lihat? Pernah. Itu adalah interaksi antara kelompok dan kelompok. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada hubungan manusia dengan lingkungan budaya. Coba, ada yang tahu nggak budaya itu apa? Budaya, ciri khas, ya betul. Ada yang tahu lagi nggak? Kebiasaannya Ke- dari dulu. Nah, ya kebiasaan. Apa yang tadi kalian sebutkan itu adalah ciri-ciri dari budaya. Dan budaya ini unsur yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, dan perilaku umum. Paham? Nah, ya. Di sini ada beberapa rupa budaya. Yang pertama ada istiadat. Ada istiadat itu apa? Ada yang tahu? Yang perlu. Ya betul, peristiwa atau perilaku yang sifatnya turun Temurun. Yang kedua ada norma. Ada yang tahu norma itu apa? Norma itu aturan. Nah, jadi aturannya bersifat turun temurun dari orang zaman dahulu ke kita gitu. Jadi ketika kalian berada di kelas, ketika kalian berada di lingkungan, patuhilah peraturan-peraturan yang Ada. Betul. Yang selanjutnya ada peralatan, bangunan, pakaian, dan kesenian. Nah, di peralatan dan bangunan ini biasanya satu paket, yang dimana di sini ada yang berasal dari suku Sunda gak? Oh, semuanya suku Sunda? Iya. Nah, biasanya peralatan dan bangunan ini, kalau peralatan itu, tahu gak kalau orang dulu suka menumbuk padi yang mau dibikin nasi, tahu? Tahu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai peralatan kebudayaan gitu. Dan kalau bangunannya enggak berbentuk seperti bangunan kayak gini anak-anak, tetapi bangunannya kayak orang-orang yang tempat tinggalnya ke zaman dulu. Jadi terbuat dari jerami dan lain sebagainya. Paham? Paham. Nah, pakaian dan kesenian itu biasanya dari setiap daerah itu kan beda-beda. Nah, ketika menampilkan keseniannya pasti dengan pakaiannya gitu. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada hubungan antara manusia dengan lingkungan ekonomi. Ada yang tahu nggak? Kegiatan ekonomi itu dapat berupa apa aja? Jual beli, ya betul. Apalagi? Iya, betul. Tuh, kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Coba di sini ada yang orang tuanya pedagang nggak? Ada siapa? Tidak. Indah. Oke, kita di sini bermain peran ya, boleh? Coba Indah ke depan. Ada yang ingin jadi pembelinya nggak? Indah sebagai penjual. Aku, Pak. Oke, boleh ke depan. Oke, siapa namanya? Ahmad. Ahnab. Coba berperan sebagai pembeli buat Indah. Boleh di sebelah sini? Ahnab. Sebelah sini. Oke, silahkan. Mau beli apa? Buku, contohnya buku.
Nah, oke. Bu, Ya, ada apa? ayah buku tuh bu. Ayah, hiji deui tinggal itu. Iya, ibu abi hoyong hiji Oh, bu. Sabaraha dia teh? 12.000 ya lah. Ini mahal bu. Ah, Iya iya, bu. Neng. Tunggu duit abi. Ya, tos lah gas. Satu tos ya. Hatur nuhun. Oke. Terima kasih tepuk tangan. Oke, boleh duduk kembali. Nah, apa yang tadi teman-teman kalian peragakan itu adalah bentuk antara hubungan manusia dengan lingkungan ekonominya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau paham? Paham. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan, yang dimana penting sekali untuk kita selalu menjaga lingkungan agar kehidupan kita bisa terjamin untuk kedepannya. Buktinya apa? Ketika lingkungannya sehat, kita dapat menghirup udara dengan segar, begitu. Jadi siap menjaga lingkungan? Siap. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak atau paham? Paham. Oke, siap. Halo anak-anak. Halo Ibu. Gimana nih, masih pada semangat nggak? Semangat. Oke, untuk kali ini materinya yaitu kualitas diri dalam lingkungan. Apa anak-anak? Kualitas diri dalam lingkungan. Oke, bagus. Ibu mau nanya nih, apa sih yang kalian ketahui tentang kebersihan lingkungan? Nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya, betul. Apalagi? Bersih-bersih depan rumah. Ya, betul semuanya. Jadi, kebersihan lingkungan itu suatu keadaan yang lingkungannya jauh dari penyakit ya. Dan maka dari itu, kenapa jauh dari penyakit? Karena kita penuh tanggung jawab terhadap lingkungan. Iya, karena kita apabila melihat sampah, kita selalu mengambilnya. Apabila ada rumah yang kotor, kita sapu. Dan semuanya kita bereskan, dan itu menghindari kita dari kuman. Dan jangan lupa apabila kalian sudah membersihkan lingkungan, jangan lupa untuk cuci tangan. Ya, pakai apa cuci tangannya? Pakai sabun. Ya, betul. Dan jangan lupa juga mandi ya. Itu juga biar kita juga sehat ya, sehat, bersih dan kuat. Oke. Ibu di sini akan menayangkan sebuah video, jadi mohon kalian simak ya anak-anak. Hai, kamu tahu tidak? Kuman itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita menggosok mata atau memegang hidung, kuman itu masuk ke dalam tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Ih, serem ya. Jauh-jauh deh para kuman. Jangan dekat-dekat. Kita kan takut. Iya kan teman-teman? Terus gimana dong supaya kita jauh dari kuman dan bisa hidup sehat? Tenang, aku tahu caranya. Kita harus pintar menjaga diri dari lingkungan. Menjaga diri itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, mandi, dan memakai pakaian yang bersih. Kalau semua anggota badan kita bersih, kuman pasti jauh. Menjaga lingkungan tempat kita bermain dan belajar juga penting. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kuman jauh dari kita. Menjaga lingkungan itu juga mudah kok. Kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita. Tuh kan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu gampang. Ayo, lakukan sekarang bersama teman-teman yang lain ya. Coba Ibu, ya. aku telat. Oh, kenapa Aku kamu? telat? Barusan ke jenguk nenek dulu dari rumah sakit. Oh iya, silakan Bu. Maaf ya Bu. Iya. Coba di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Kita menjaga kebersihan. Iya, Kali mandi. betul. Kalau habis main dari luar harus cuci tangan dulu. Iya. Apalagi ada lagi? Harus peduli dengan lingkungan sekitar. Iya betul. Jadi dari sebuah video tersebut itu
mengingat kita untuk membersihkan diri kita dari kuman, menjaga lingkungan dari beberapa kotoran seperti kotoran hewan ataupun sampah masyarakat ya. Maka dari itu sebuah video tersebut itu mengingatkan untuk kita agar kita tanggung jawab terhadap lingkungannya dan juga terhadap diri sendiri agar kita sehat, kuat dan terhindar dari kuman-kuman yang ada di lingkungan kita. Nah, baik. Sekarang Ibu pengen kalian membuat kelompok, satu kelompoknya 3 orang ya. Oke, sekarang membuat kelompok. Silakan melingkar. Oke, udah semua kebagian? Sudah. Oke, bagus. Sekarang Ibu ingin memberikan sebuah permasalahan. Nah, nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian ya. Lalu Ibu ingin kalian apabila sudah membuat kelompok, silakan melingkar. Oke, udah semua kebagian? Sudah. Oke, bagus. Sekarang Ibu ingin memberikan sebuah permasalahan. Nah, nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian ya. Lalu Ibu ingin kalian apabila sudah mendiskusikan dengan teman, nanti kalian paparkan di depan ya, perwakilan saja. Oke. Untuk materinya yaitu banjir karena sampah. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang untuk diskusi. Gimana anak-anak, sudah diskusi? Coba dari setiap kelompoknya Ibu ingin ada perwakilan. Siapa yang mau maju ke depan dari kelompok ini? Dewi. Oke, boleh. Siapa namanya? Dewi. Oke, silakan Dewi di depan. Coba jelaskan hasil diskusi tadi. Judulnya banjir karena sampah. Jadi kita itu sebagai warga masyarakat tidak boleh buang sampah ke sungai, tidak boleh buang sampah sembarangan. Karena apabila kita buang sampah ke sungai atau ke sembarangan, itu akan menyebabkan banjir. Dan itu juga walaupun itu yang membuangnya hanya 1 orang, tapi mengakibatkan untuk banyak orang. Iya betul. Ini hadiahnya. Oke, sekarang dari kelompok sana, siapa yang mau maju ke depan? Siapa namanya? Ahna. Oke, silakan Ahna maju ke depan. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami ialah banjir karena sampah karena masyarakat itu tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti ke sungai, ke lahan terbuka, ataupun itu yang menyebabkan bisa aja jika hujan itu menjadi banjir. Sudah begitu aja. Oke, tepuk tangan. Ini hadiahnya.
bagus, hasil diskusi kalian sangat bagus. Oke, jadi banjir karena sampah itu karena kita membuang sampah sembarangan ke sungai ya. Nah, kenapa bisa menyebabkan banjir? Karena sampah itu meluap apabila hujan deras, air mengalir. Nah, begitu. Jadi kita harus membuang sampah itu kepada tempat sampah. Jangan ke sungai. Betul. Kalian harus menimbulkan rasa tanggung jawab ya. Harus memperhatikan lingkungan kita. Dan juga kita juga harus memikirkan juga diri sendiri kita juga. Oke, jadi dalam materi tersebut kita harus menjaga lingkungannya, tidak mengotori maupun tidak merusak ya. Oke, Ibu ingin berpesan kepada kalian, apabila kalian melihat sampah satu pun atau kotornya banyak, bisa kalian sapu. Dan apabila ada sampah satu seperti sampah botol, ambillah lalu buanglah ke tempat sampah. Karena yang kalian ambil itu adalah sebagian dari pahala untuk kita juga. Betul. Oke, untuk materi hari ini paham? Paham. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, masih pada semangat? Alhamdulillah masih ya. Nah lanjut, kita ke konsep yang ketiga, yaitu keberagaman sampah yang didaur ulang. Apa? Keberagaman sampah yang didaur ulang. Nah anak-anak, ada yang pernah membuang sampah sembarangan? Pernah, Dewi. Ayo, kenapa buang sampah sembarangan? Harusnya buangnya ke tempat sampah, tapi aku malah buang ke tempat. Iya. Kenapa nggak boleh buang sampah sembarangan? Karena bisa menyebabkan penyakit, bisa juga menimbulkan banjir. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu dari dua tong sampah ini ada yang berwarna hijau, ada juga berwarna merah. Ada yang tahu kenapa? Ada beda tempatnya, Bu. Beda warna. Ya, beda warna ya. Nah, maksud dari sampah yang berwarna hijau ini adalah sampah organik atau sampah basah yang dapat terurai di alam. Contohnya seperti daun, kulit pisang, terus kulit sisa-sisa buah makanan ya. Nah, untuk sampah anorganik ini yaitu sampah kering, sampah yang tidak dapat dikurai. Contohnya seperti kantung plastik dan juga botol plastik. Nah, lalu bagaimana cara mengurangi sampah itu? Dengan prinsip 4R. Ada yang tahu apa itu 4R? Nggak tahu. Oke, Ibu jelasin ya. Nah, di sini 4R ini yang pertama ada, boleh dibaca? Reuse, yang artinya menggunakan kembali sampah yang masih digunakan barang yang bermanfaat. Contohnya seperti kerajinan dan juga berupa mainan. Yang kedua yaitu reduce, yang artinya mengurangi penggunaan sampah plastik agar dapat berkurang. Nah, anak-anak kan suka ke supermarket tuh. Lebih baik kita membawa tas belanja ya untuk mengurangi sampah yang bisa didaur ulang. Yang ketiga ada recycle, yang artinya mendaur ulang barang yang masih bisa digunakan. Yang keempat ada replace, yang artinya mengganti barang yang tidak tahan lama dengan bahan yang awet. Contohnya seperti botol tumbler kalian ya, yang bisa
anti tahan panas juga. Nah, Bu, kenapa sih sampah itu harus dikelola? Tinggal buang saja kan bisa. Nah, menurut kalian itu kenapa dikelola dulu? Ayo, ada yang tahu? Biar nggak numpuk di pembuangannya. Ya, boleh. Ada lagi? Biar tidak susah ketika mau dilakukan salah satu dari konten tersebut. Ya, boleh. Nah, kenapa sampah itu harus dikelola? Supaya kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit dan juga bisa menyebabkan banjir juga. Nah, kalau sampah dibakar boleh nggak, Bu? Boleh ya. Nah, kalian kan sering melihat tuh ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka membakar sampah. Nah, itu kalian jangan ditiru ya. Mungkin bagi mereka itu membakar sampah itu mengurangi sampah dan ternyata salah. Justru itu berdampak buruk bagi kesehatan kita maupun lingkungan sekitar kita. Ya. Dengan ini kita bisa menyelamatkan bumi kita dari sampah dan dilakukan dengan metode R ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Halo anak-anak. Halo, Ibu. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang sampah. Nah, di sini ada contoh kerajinan sampah dari botol bekas. Jadi, bila kalian jajan minum botolnya bisa dikumpulkan dan dijadikan kerajinan botol sampah seperti ini. Ada yang bisa menjadi pot, ada juga yang bisa menjadi tempat duduk, juga bisa menjadi sapu ya. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya ini bisa berguna untuk menyimpan barang atau menyimpan apapun. Nah, kemudian ada dari kerajinan dari bekas sedotan. Bisa untuk menjadi wadah pensil ataupun menjadi wadah untuk bunga seperti ini. Ini pun juga bunganya terbuat dari sedotan bekas. Kemudian bisa juga menjadi laci seperti ini. Nah, dari sedotan bekas ini itu bekas dari minuman yang kalian beli dari seperti contoh es tarik. Nah, itu bisa dari sedotan ini. Kemudian dari kertas bekas. Nah, kertas bekas itu bisa dari buku bekas kita. Jadi tidak untuk dibuang secara langsung, tapi bisa dijadikan untuk kerajinan seperti ini. Ada juga dari kardus bekas. Kardus bekas, jika kalian membeli makanan yang wadahnya itu dari kardus, bisa dijadikan seperti kerajinan seperti ini. Ada kerajinan dari sampah organik. Sampah organik itu tadi apa sih? Sampah yang bisa didaur ulang oleh alam. Nah, selain itu juga sampah organik itu bisa menjadi kerajinan yang unik seperti ini. Ini dari kulit telur. Yang ini dari daunan kering yang dijadikan hiasan seperti ini. Kemudian ini dari kulit salak. Bisa dijadikan seperti guci seperti ini. Nah, gimana nih, masih semangat? Semangat. Biar makin semangat, kita nyanyi dulu yuk. Boleh berdiri? Oke.
organik atau ke anorganik. Ngerti? Ngerti. Oke, boleh satu orang maju? Mau. Boleh maju. Siapa namanya? Dewi. Oke. Oke, sampah, contoh sampah organik. Semuanya aja yang organik. Oke, terima kasih Dewi. Satu lagi, boleh. Siapa namanya? Sika. Oke, boleh yang anorganik. Oke. Nah, udah pada pintar nih untuk membedakan sampah yang organik dan sampah non-organik. Dari kesimpulan dari game ini, kita bisa membedakan sampah yang bisa didaur ulang oleh sampah yang bisa didaur oleh alam, dan sampah yang bisa didaur ulang oleh kita sendiri. Nah, jadi untuk kita semua lebih baik untuk menggunakan sistem zero waste atau mengurangi sampah plastik. Mengapa? Agar kita bisa untuk melindungi dunia ini dari sampah plastik. Tahu cara zero waste? Zero waste itu bila kita jajan, itu contohnya ya, bila kita jajan, kita menggunakan wadah sendiri tanpa menggunakan plastik. Jadi misalkan kita jajan ke Siamang Basmut, nah kita nggak menggunakan plastik, tapi kita menggunakan wadah maupun misting ataupun wadah apapun itu untuk mengurangi sampah plastik. Oke, ngerti? Oke, Ibu. Ya. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan mengadakan sebuah kuis yang dimana kuisnya berupa Kahoot. Sekarang Ibu minta anak-anak buka handphonenya. Dibawa nggak handphonenya? Oke. Sekarang login ke Google dulu. Coba klik Google-nya. Udah? Sudah. Nah, terus di Google-nya klik Kahoot. Nah, kayak gini. Kahoot. K-A-H-O-O-T. Udah bisa? Oke, lanjut. Nah, nanti bakal ada kayak gini. Udah diklik Kahoot-nya, ada kayak gini ya. Nah, nanti bakal diisi PIN-nya. Nanti Ibu kasih, sekarang Ibu jelasin dulu cara mainnya kayak gimana ya. Nah, nanti itu bakal ada pertanyaan di Kahoot-nya itu di layarnya, di layar ini, tapi pertanyaannya di sini. Terus ini untuk pilihan gandanya, kalian bisa milih warna merah, kuning, biru, hijau. Terus nanti yang ada di layar handphone kalian itu seperti ini. Jadi kalian itu tinggal klik aja mau memilih warna yang mana, jawabannya disesuaikan dengan yang tadi yang ini. Tapi pertanyaannya ada di sini. Jadi baca dulu di layar pertanyaannya seperti apa, kemudian klik jawabannya. Nah, terus di Kahoot juga, nah ini buletan angka 8
itu di waktu ya. Benar udah bisa belum? Bisa, Bu. Bisa ya, paham ya. Oke. Takut ya. Udah, internetnya oke nggak? Oke. Oke. Sebentar ya, anak loading. Nah, ini sedang loading. Nah, udah ada nih anak-anak. Atau juga bisa di scan. Nah, ini barcode-nya. Atau masukin PIN-nya. PIN-nya 8397780. Udah, masuk? Udah semuanya. Ini ada Ahnaf, Indah, Sika, Dewi. Udah masuk semua? Oke, kita mulai ya. Anak siap? Siap. Nah, pertanyaannya akan muncul. Ayo dijawabnya cepet ya, karena di waktu lingkungan yang sehat ditandai dengan udara yang tuh, pilih warnanya mau yang mana jawabannya. Nah, betul semua, pinter-pinter ya. Siapa ini yang pertama menjawab? Indah. Lanjut ya. Ya harus cepet-cepet, bacanya cepet, pilihnya cepet ya anak-anak. Pinter-pinter, jawabannya betul semua. Siapa ini yang pertama? Dewi, menyusul Indah. Lanjut. Nah, apa tuh jawabannya? Pintar, ini siapa yang gak jawab ini? Siapa yang sekarang pertama? Indah lagi. Ayo lanjut. Susul Indahnya. Nah, ada yang salah ini siapa? Oke, Ahnaf ke atas sekarang. Oh, ini ada yang salah. Oke, Sika sekarang pertama. Nah, apa tuh jawabannya? Menyebabkan apa, ayo? Nah, siapa sekarang yang pertama? Ahnaf, masih Ahnaf.
Oke, Tuti mau menyusul. Oke. Siapa ini posisi? Ya masih Ahnaf. Oke, betul semua, pintar-pintar. Masih Ahnaf. Yang tiga sinyalnya ya? Ayo. Masih Ahnaf. Ya, soalnya tiga lagi. Sampah apa? Sawah. Oke. Ahnaf, nanti Ahnaf. Ini satu lagi terakhir. Nah, menangnya ini ada 3 nih. Siapa ini yang juara 3? Ada Sita. Kedua Indah. Dan yang pertama ada siapa?
sedang mendengarkan video, ya menyimak video biar kita nggak bosan. Ibu ada permainan nih ya anak-anak. Jadi clue-nya tuh kayak gini. Kalau ibu bilang selamat pagi, anak-anak tepuk satu gitu ya, satu tepuknya satu kali aja. Kalau selamat siang, anak-anak tepuknya dua. Gitu ya. Kalau selamat sore 3 ya. Nah kalau selamat malam itu setengah aja, soalnya kan udah malam gak boleh berisik kan kalau malam. Iya, oke kita coba ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Iya pintar masih. Iya. Kita coba lagi. Selamat pagi, sore. Apa? Selamat malam. Iya. Selamat pagi, 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 pagi. Sore, malam. Iya apa itu? Ya masih. Iya. Oke masih fokus ternyata ya. Jadi untuk proyeknya dikerjakan mau di sini atau di rumah? Di rumah. Oke. Nah, untuk anak-anak karena waktu kita sebentar lagi nih udah mau istirahat, udah lapar ya? Sebelum disudahkan pembelajaran hari ini, anak-anak coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Boleh. Ayo, jangan malu. Anak tadi yang bicara aja. Ya, boleh anak. Ayo, ke depan. Ayo. Oke, anak gimana sayang? Jadi kita tadi belajar apa aja? Gak apa-apa, jangan malu. Belajar tentang sampah. Tentang sampah apa? Jadi sampah itu terbagi dua bagian, ada sampah organik dan non organik. Terus cara pencegahan kita sebagai manusia jangan membuang sampah, tapi kurangilah sampah dimanapun kalian berada dan pergunakanlah sebaik mungkin. Jaga pola kesehatan. Sehat, ya betul. Udah. Udah, oke. Terima kasih anak. Oke, betul sekali ya anak tadi menyimpulkan bahwa kita hari ini belajar mengenai sampah, yang dimana kita itu harus menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga seluruhnya. Kemudian kita juga untuk masa depan yang cerah supaya kita mengurangi sampah yang menumpuk di dunia, kita bisa memanfaatkannya dengan cara mendaur ulang ataupun merubah sampah menjadi kerajinan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya seperti tadi kelompok tadi mau bikin apa? Tempat pensil itu berguna ya untuk menyimpan pensil. Yang ini mau bikin bunga. Jadi kehiasan di rumah. Jadi kan kita nggak perlu beli ya kalau udah bikin itu dari sampah ya. Oke anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Sekarang